وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Sedikit lagi. Kedua, izin suami untuk menunaikan haji sunnah. Keempat, mazhab fikih sepakat bahwa seorang wanita wajib minta izin kepada suami dalam melaksanakan ibadah haji yang sunnah dan umroh. Jadi ibadah haji dan umroh itu yang wajib yang pertama. Maka sisanya adalah sunnah. Kalau mau berangkat lagi wajib izin. Jika sang suami mengizinkan maka boleh. Namun jika tidak, maka harus tinggal, nggak usah berangkat. Karena hak suami merupakan salah satu kewajiban, sementara berangkatnya sang istri dalam kondisi demikian merupakan suatu yang sunnah. Sunnah ketemu wajib, maka didahulukan yang wajib. Sama kayak puasa. Puasa Senin Kemis seorang istri nggak sah atau nggak boleh kalau nggak izin dari suaminya. Kenapa? Karena memenuhi hak suami ketika dipanggil, dek, gitu kan, itu lebih wajib daripada puasa sunnah. Kalau konteksnya seorang anak sama ibunya, maka kalau kamu pernah dengar kisah Jurej, bagaimana Jurej dipanggil ibunya, Jurej tetap sholat, maka akhirnya Jurej terfitnah oleh seorang PSK, bagaimana doa ibunya, karena anyel gitu kan, maka para ulama membuat kaidah ketika kamu sedang melaksanakan ibadah sunnah, sunnah nih, entah sholat sunnah, entah baca Quran, sunnah gitu kan, entah kemudian kamu sedang rungok ke pengajian gitu, sunnah nih, tapi kamu dipanggil sama ibumu, itu hukumnya wajib, maka tinggalkan yang sunnah, penuhi yang wajib. Sampai ada sebuah kisah gitu kan, seorang ulama di Saudi, begitu teleponnya berbunyi, tertulis di situ ibu atau bapaknya diangkat. Ini Pak pripun? Kesinio bawa ayamnya kambing, bawa kambing. Padahal dia bisa beli dari tetangganya, tapi dia senang nek sini nukok anaknya, karena anaknya nek nukok mesti kambing yang terbaik. Akhirnya ditinggalkan itu majelisnya, ditinggalkan itu kuliahnya, dia datangi bapaknya yang jaraknya ratusan kilometer, bawa kambing. Harusnya seperti itu potret yang ada di kita ya. Maka ketika konteksnya suami istri, maka istri ketika sunnah wajib bertanya, minta izin pada suaminya. Kalau konteksnya anak sama orang tua, maka anak wajib memenuhi panggilan orang tua ketika sedang melaksanakan ibadah sunnah. Sunnah nggak bisa ditemukan dengan wajib. Artinya gini loh, jangan sampai sunnah itu buat tabrak dengan wajib. Nanti konteksnya poligami sama. Dalam poligami wajib adil. Kalau kamu kiranya nggak bisa adil, maka nggak usah poligami. Jangan dibalik, kan aku mau nyunah, mau ora itu. Lah kamu nyunah tapi bojomu pertama ning endi? Ning Jakarta. Mbok temoni tiap hari Senin sampai Kamis. Bojo keloro ning ndi? Ning Solo misalnya gitu. Mbok temoni cuma Jumat, Sabtu, Ahad. Itu wis nggak adil gitu. Ya terus gimana biar adil ya? Kamu ganti profesi, jangan kerja di kantor, jadi sopir bis malam gitu loh. Jadi kamu pagi ya toh di Solo, ya toh. Terus habis itu berangkat ke Jakarta di jalan toh, sampai sana pagi lagi. Nah, pagi sampai siang sampai menjelang sore di Jakarta, balik lagi sampai Solo pagi, pagi sampai siang sampai sore di Solo. Nah, itu adil. Nah, jadi yuk ganti profesi bis malam, sopir bis malam. Adil. Atau ya toh, taruh di satu tempat yang sama, kampung yang sama, atau beda kampung tapi bisa kamu datangi tiap hari, ya dicek itu silakan. Tapi kalau nggak bisa dari sisi itu aja, maka wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Memang kamu khawatir nggak bisa berbuat adil, satu aja lah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, karena jika sang istri melakukan ihram tanpa izin suami, maka suami berhak untuk mentahallulkannya, menyuruhnya berhenti ya dari ihramnya jika ia mau, dan telah diriwayatkan adanya ijma terkait hal itu. Kesimpulannya bahwa seorang pria dapat keluar untuk melakukan haji dan umroh yang wajib maupun sunnah tanpa butuh izin seorang pun, laki-laki ya. Dalam kasus nikah juga sama. Seorang laki-laki orang di bapak, orang di ibu bisa dia nikah sendirian. Maksudnya nggak perlu wali. Wali itu diperlukan untuk perempuan. Adapun wanita, maka ia perlu untuk minta izin dan tidak mampu menunaikan ibadah haji tanpa seorang wanita. Berbeda dengan pria. Dalam konteks nikah sama, wanita butuh wali. Loh, kenapa tidak bukai wali? Kalau kamu ingin tahu hikmahnya, ada seorang ulama yang menulis hikmah yang luar biasa tentang keberadaan wali buat wanita. Agar apa? Agar suaminya ini mikir berkali-kali ketika dia mau menganiaya atau mau mendolimi istrinya ini. Oh, dia ternyata punya bapak, ternyata dia punya kakak, dia ternyata punya adik laki-laki, dia ternyata punya paman gitu. Nah, seorang laki-laki yang naudzubillah ya, mungkin dibisiki oleh syaitan untuk berbuat aniaya, ketika dia mau melakukannya, maka dia membayangkan bapaknya,
kemudian pamannya, adiknya, kakaknya, ya laki-laki semua. Itu dia akan mikir beribu-ribu kali untuk kemudian menyakiti seorang wanita. Makanya pentingnya punya cekalan itu. Nah, tapi ya toh, tidak ada permintaan izin dalam menjalankan ibadah fardu. Makanya ibadah-ibadah wajib seperti haji yang pertama, umroh yang pertama, sholat, puasa, kemudian bayar hutang apa namanya, puasa. Sang suami sama sekali nggak boleh melarang istrinya untuk melakukannya karena kewajiban pada Allah itu lebih utama untuk dijalankan daripada hak suami terhadap istri. Jadi kalau poso Ramadan orang sih nggak usah, mas, kalau ini nggak poso gitu, nggak usah, lanjut aja. Mas aku mau sholat subuh sih ya, nggak usah. Nah, kalau ada izin, bojone apa ya ora salatan gitu loh. Kalau ada izin apa ya bojone ora poso gitu. Nah, maka dalam konteks itu nggak usah minta izin. Dan karena kewajiban pada Allah lebih utama untuk dijauhkan daripada kewajiban kepada manusia. Dan jika sang istri melaksanakan kewajiban tersebut, maka itu tidak dianggap sebagai pengabaian terhadap hak suami yang benar wajib, karena tanggungan sang istri sedang disibukkan untuk menunaikan apa yang lebih wajib, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam konteks haji tadi, nah seorang wanita tetap kudu ngomong gitu loh, walaupun nggak izin ya toh, itu sah agama ya apa ibadahnya, maka tetap ngomong karena ya jenenge istri yo mosok lunga 40 dina ora ngomong iki piye gitu. Nah, karena nanti dalam sebuah hadis dikatakan la yahilu lil muslimin ayah jura'ahu fawqa salasilayalin. Enggak sah atau enggak halal atau berdosa seorang muslim mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, kalau dikatakan muslim satu dengan muslim lain aja nggak halal, nggak sah atau berdosa, maka kepada istri kepada suami maka lebih besar dosanya. Sama halnya ketika seorang anak, misal kamu rong duwe pasangan, ketika kamu sama temenmu aja nggak boleh neng-nengan lebih dari 3 hari, maka seorang anak yang ngeneng ke wong tuane bertahun-tahun, maka itu tambah dosa lah. Ya, jadi hadis-hadis yang diterapkan kepada saudara muslim, maka ini kalau diterapkan ke orang tua, tentu kalau konteksnya kebaikan pahalanya lebih besar, kalau konteksnya keburukan tentu dosanya lebih besar. Contoh lagi, tabassumu kali ahlika sodako. Senyummu buat saudaramu muslim itu sodako. Nah, ketika kepada saudara muslim itu sodako berpahala, maka kalau kamu senyum ke keluarga, ke ibumu, bapakmu, tentu itu pahalanya lebih gede. Maka kemudian tadi yang tak contohkan di depan tadi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu mau menolong hamba yang lain. Maka ini konteksnya orang umum, kita, kamu sama saya sama kamu gitu, pertemanan gitu loh. Maka itu dapat balasan akan ditolong Allah. Maka anak yang selalu nolong orang tuane, ya, orang tuane lagi repot diewangi, orang tuane randedet dikei, orang tuane kesel dipijeti, orang tuane sakit ditambake, kepedulian anak pada orang tuanya itu akan menghadirkan pertolongan Allah yang jauh lebih besar daripada ya kebaikanmu pada temanmu. Artinya kalau kamu sama temanmu baik aja Allah akan balas, apa meneh karo wong tuamu. Makanya jangan dibalik-balik. Ada orang yang karo kanca royale ra ukur-ukur tapi karo wong tua pelite ra karu-karuan. Karo kanca iso guyu ngakak, karo wong tua rupane elek ra umum gitu kan. Maka ini kebalik-balik ya. Jadi pastikan fikih yang kita lihat ini memang konteksnya haji dan umroh, wanita dan perempuan. Tapi kalau kita mau mendalami, menyelam lebih dalam, insya Allah ini kalau diterapkan di banyak kasus, banyak cerita, itu yaitu kedudukannya. Makanya jangan sampai ya, kamu bisa main sama temenmu ketawa-ketawa, tapi begitu sama orang tuamu, kamu nggak bisa senyum. Konteksnya suami istri ya sama. Wanita yang kumpul karo kancane iso ngekek-ngekek ra karu-karuan tapi karo bojone rupane welek ra gendang. Maka ini sebuah kekeliruan ya. Jangan sampai itu terjadi di diri kita. Karena kalau itu terjadi di diri kita, maka kita sedang kena tipu daya setan, yaitu apa? Mendahulukan hal yang penting, meninggalkan hal yang lebih penting. Skala prioritas kita nggak tahu.